Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, saat ini saya sedang bersama Bapak Yusuf selaku Ketua Kampung Mantri Jeron. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk saya bisa mewawancarai Bapak. Oke, untuk teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara itu apa sih? Oke, kita tahu bahwa hak dan kewajiban warga negara itu adalah salah satu yang saling berkaitan gitu. Di mana artinya hak warga negara adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita terima sebagai warga negara, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan bertanggung jawab. Oke. Oleh karena itu, saya di sini ingin mengetahui bagaimana pendapat Bapak Yusuf mengenai hak dan kewajiban warga di Kampung Mantri Jeron ini. Gitu. Oke, baik, menurut pengalaman Bapak selaku Ketua Kampung Mantri Jeron ini, apakah warga di sini sudah mendapatkan hak yang paling penting di kampung ini? Untuk warga Kampung Mantri Jeron, ya selama saya di Kampung Mantri Jeron, saya kira semuanya warga sudah mendapatkan haknya, seperti hak jaminan kesehatan, hak jaminan pendidikan, dan lainnya. Tentang kenyamanan kampung kita sudah mendapatkan. Itu ada lagi. Nah, dengan semua hak yang sudah dilakukan oleh masyarakat, apakah warga di sini juga sudah cukup aktif dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga masyarakat? Ya, selama ini di Kampung Mantri Jeron belum ada maling. Jadi untuk kewajiban sebagai warga negara, salah satunya taat pada hukum. Alhamdulillah di sini aman, kendali tidak ada tidak ada gangguan maupun. Terus kewajiban sebagai warga salah satunya membayar pajak, itu sudah alhamdulillah tertib. Terus kewajiban sosial seperti bersih kampung dan ada kendalanya di ada adat yang ada di Kampung Mantri Jeron berjalan dengan baik. Kira-kira kalau misalnya kegiatan gotong royong dan lain sebagainya, atau mungkin budaya yang harus dilakukan di kampung ini, itu biasanya dilaksanakan itu seperti apa pelaksananya? Jadi karena di Kampung Mantri Jeron masih adat dan budayanya masih sangat kental. Kami ada bersih desa, ada seperti acara ruahan, seperti ada acara-acara angkong dan lain-lain. Itu kami mengadakan kegiatan gotong royong bersama masing-masing rukun warga atau RW dan tetangga. Jadi satu kampung ini bisa membantu biasanya untuk bersih kampung. Termasuk juga kami mengadakan siskampling di setiap RW di tingkatannya, dan kampung pada umumnya. Jadi ada siskampling di tingkat RW dan siskampling di tingkat kampung yang membawai 4 RW. Untuk waktu pelaksanaannya biasanya berapa kali dalam sebulan atau dalam seminggu? Kalau untuk siskamplingnya kita ada grup-grup, jadi setiap malam itu ada yang standby masing-masing RW, ada sekitar 5 orang untuk tiap RW, dan nanti saling bertukar informasi di antara RW satu dengan RW yang lainnya yang masih lingkup Kampung Mantri Jeron. Dari hak dan kewajiban yang sudah dilakukan oleh warga itu, bagaimana manfaatnya bagi yang sudah menjalankan dan yang belum menjalankan itu, untuk kedepannya itu akan ditindaklanjuti seperti apa? Ya, karena Kampung Mantri Jeron ini dari berbagai kalangan dan etnis, termasuk yang di pinggir-pinggir jalan Parangtritis, itu ada orang-orang dari etnis Tionghoa dan lain-lain. Kita saling mengingatkan karena hak dan kewajiban sebagai warga kampung dan sebagai warga negara yang baik, dan kita harus saling peduli dalam kegiatan
di Kampung Mati Jeron. Kemudian jika ada keluhan gitu atau masukan dari warga di sini itu bagaimana menyampaikannya langsung kepada pengurus ketua Kampung Mati? Jadi kita punya punya grup atau kita punya link, kita punya namanya forum untuk mempertemukan pengurus-pengurus kampung atau pemangku kebijakan. Di sini ada ya ketua RW, ada ketua PKS, ada ketua RT, itu ada forumnya, dan kita adakan kegiatan rutin dalam istilahnya untuk membangun Kampung Mati Jeron. Jadi kita ada rapat rutin, rapat bulanan untuk masing-masing RW, kemudian ada rapat transmeter atau 3 bulan itu di kegiatan tingkat kampung. Namun juga ada kegiatan yang bersifat disidentif. Nah, kita adakan undangan secara mendadak dan kita rapatkan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu untuk mekanismenya kayak gitu bagaimana Pak? Mungkin apakah setiap warga di sini itu harus wajib mengisi form itu atau memang jika hanya ada keluhan saja? Jadi kita hampir setiap bulan kan ada kegiatan melalui ibu-ibu gerakan. Kita survei untuk mungkin kesehatan dan mitigasi bila mana ada permasalahan yang timbul di masing-masing warga. Jadi untuk acara ibu-ibu PKK sendiri kita adakan kaderisasi untuk survei tentang kesehatan, baik dari mulai balita sampai usia istimewa atau manula. Kemudian untuk permasalahan yang timbul di kampung ini, karena kader ini kita dibantu oleh beberapa pengurus kampung, diantaranya juga warga, dan kita mitigasi, kita simpulkan jika ada permasalahan segera kita tindak lanjuti. Untuk yang seperti pengurus PKK, terus bapak pengurus-pengurus lainnya, itu kalau misalnya ada satu event itu berjalannya seperti apa kegiatannya? Jadi untuk event yang ada di Kampung Mati Jeron, kita dari pembina kampung termasuk pengurus PKS, terus keduanya pengurus kampung, kita bekerja sama dengan pemuda dan pemudi yang ada di kampung ini untuk jika ada event, jika ada acara mungkin malam 17-an itu selalu kita adakan acara ikut lomba-lomba, dan untuk acara untuk memeriahkan HUT untuk 3 hari Indonesia. Jadi kita bekerjasama bersatu padu dari mulai pengurus PKS, pembina kampung, pengurus kampung, dan ketua RT, ketua RW, juga organisasi yang ada di dalam kampung tersebut. Berarti pemuda di sini termasuk aktif ya Pak? Untuk pemuda di sini ada tingkat RW, kalau tingkat RT lingkupnya masih kecil, karena RT di sini jumlah warganya mungkin bisa 30 sampai 50. Kemudian untuk kepemudaan di tingkat RW ada di masing-masing RW ada pengurusan pemuda. Kemudian di atasnya lagi di tingkat kampung itu ada susunan pengurusan kepemudaan di tingkat kampung. Nah, di dalam menjalankan kewajiban dan hak warga negara itu kan pasti ada kendala ya Pak, yang sering dihadapi oleh pengurus kampung atau bahkan warganya sendiri gitu. Lalu bagaimana cara Bapak untuk menengahi atau mengatasi mengenai permasalahan tersebut? Untuk kendala-kendala yang ada di lapangan, kita adakan bukan sosialisasi, tapi pendampingan. Kebetulan di Kampung Mati Jeron banyak tokoh-tokoh masyarakat, yang tokoh-tokoh warga yang misalnya bisa memberikan solusi, memberikan mediasi jika ada masalah, dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dan selesai dengan yang terbaik. Terus kalau di kampung ini tuh pernah ada misalnya pendapat ini berbeda terus sama bapak ini berbeda gitu, itu pernah sampai yang
berantem gitu nggak Pak? Kalau di kampung kita rata-rata kalau sudah menjadi kesepakatan yang paling banyak yaitu yang kita pakai. Jadi pendapat itu kan tidak harus diterima, tapi kita mencari jalan solusi yang terbaik, suara terbanyak dan hasil rapat atau hasil musyawarah yang mufakat. Jadi kita gunakan yang terakhir yang sesuai dengan hasil mufakat tersebut. Nah kalau misalnya kita melihat dari kondisi sekarang sebagai generasi muda ya, apakah generasi muda saat ini itu sudah cukup dalam memahami hak dan kewajiban mereka di lingkungan kampung ini? Kalau dilihat dari segi pemuda, karena pemuda itu bisa dimulai dari usia remaja atau usia mungkin setelah lulus sekolah dasar, usia SMP, SMA dan mahasiswa, ataupun usia-usia yang mandiri, itu kita ya bersatu padu bagaimana yang masih beranjak remaja ini kita arahkan, kita bimbing agar menjadi misalnya warga negara atau dari segi pemudaan yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti misalnya mentaati hak dan kewajiban sebagai warga negara, kamu menjadi warga negara yang baik dan benar. Lalu untuk dari kegiatan generasi mudanya sendiri itu sudah apa aja Pak yang sudah dilakukan? Kalau dari segi pemuda, biasanya event yang ada di Kampung Mantri yang menghandle utamanya adalah pemuda di bawah pengawasan dari pengurus kampung dan pengurus PKS. Jadi yang pemuda ini sifatnya nanti sebagai pengawas dan mensupport. Untuk event pemuda sendiri sangat banyak sekali di sini, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bersifat uri-uri kebudayaan seperti pasaran, seperti semaringan, bersih kampung dan lain-lain itu kita dihandle oleh pemuda. Termasuk yang terbaru ini ada kampung wisata, kampung kebudayaan, ada menghidupkan kembali berbodo Mantri Jron dan lainnya, banyak sekali itu didukung dan diprotokolir kepemudaan kampung Mantri Jron. Nah tentunya kalau pemuda itu pengen buat event tentunya kan harus mencari dananya. Nah itu biasanya dananya itu mereka cari sendiri, cari sponsor atau memang udah kerjasama dari pihak pengurus kampungnya sendiri? Jadi untuk pendanaan di Kampung Mantri Jron, jika ada event itu pemuda nanti akan mantul, istilahnya mantul atau koordinasi dengan para pembina kampung, ketua kampung dan lain-lain. Ada event kita buatkan, kita arahkan, karena di Kampung Mantri Jron tentunya banyak pengusaha-pengusaha, di antaranya ada hotel-hotel, ada berbagai macam restoran atau usaha kuliner. Kita mengarahkan untuk membuat proposal untuk menunjang kegiatan. Nah, sifatnya tidak memberatkan, nanti kita selalu menghimbau agar kegiatan berjalan dengan lancar. Kita backup dari pengurus kampung. Kebetulan di kampung kami ada balai RK yang bisa disewakan dan melayani untuk kegiatan-kegiatan sosial, untuk warung-warung. Kita mendapatkan hasil dari sana itu untuk menunjang keperluan kegiatan kepemudaan. Jadi setiap pemuda sama pengurus kampung itu kan pasti berbeda pendapat gitu ya Pak. Kalau untuk menjalankan suatu event itu bagaimana caranya pemuda sama golongan tua itu supaya menjadi acaranya itu bisa lancar gitu Pak. Buat pendapatnya itu bisa ini langsung ditengahi di sini gitu. Ya. Jadi kalau sifatnya di sini itu karena mungkin ya, sudah menjadi tradisi. Jadi segala bentuk kegiatan kampung yang diprotokoli oleh pemuda, karena saya pemuda itu untuk sebagai pembina kampung, termasuk ketua kampung dan pengurus RW itu selalu mengarahkan
terjadi apa namanya crash di lapangan. Jadi dari pengurus RW sendiri atau pengurus kampus sudah menyerahkan sebelumnya untuk kegiatan itu pada pemuda. Jadi kita hanya nanti mengarahkan bagaimana ada yang kurang, nanti mengarahkan bagaimana cara membuat proposal yang baik, mencari sumber dana yang tidak memberatkan di kalangan warga masyarakat. Gitu. Nah, terus kan di sini tuh di Malaysia ini kan sebagai kampung wisata ya Pak. Yeah. Biasanya kalau kampung wisata itu kan dilirik oleh pemerintah gitu. Nah, dari pemerintah ini sudah ada tanggapan belum tentang wisata ini? Kalau dari pemerintah ya kita beberapa kali disupport. Kemarin ada event dan kita disupport dari dana Islaman untuk Tirto Hiburan Fest atau festival di Tirto Hiburan. Dan ada di wilayah kami, ada di RW kami di Jalan Tirto Hiburan itu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, kita bisa membuat panggung, kita bisa mendatangkan dari dinas kebudayaan, dari Bapak Wali Kota dan ya berjalan dengan lancar. Jadi untuk kebudayaan atau kampung budaya dan kampung wisata kita disupport penuh oleh pemerintah. Nah untuk Kabupaten Jawa sendiri dalam event-event tertentu kita selalu berkolaborasi, kita mengajukan permohonan kepada mulai tingkat kelurahan, kementerian dan sampai di tingkat pemuda. Diaman lah kalau masalah kegiatan-kegiatan yang bersifat wisata dan budaya. Untuk rangkaiannya seperti apa Pak acaranya? Rangkaiannya itu kemarin ada sekitar seminggu. Jadi di Jalan Tirto Hiburan itu untuk hari Sabtu minggunya kita full tutup jalan, jadi khusus untuk berjalan kaki saja. Karena kebetulan sini juga mendapatkan sebutan kampung turis yang banyak penginapan, homestay dan lain-lain. Ya alhamdulillah yang menikmati istilahnya Jogja Tempo dulu, wisata kuliner Tempo dulu itu ya rata-rata dari mancanegara. Kemudian yang paling banyak ya dari warga sekitar, terutama di warga Kabupaten Jero dan Kecamatan Jero atau tingkat kecamatan yang ada di wilayah sini. Banyak yang istilahnya kemarin dari Surabaya itu studi banding bagaimana bisa membuat kampung yang hidup, kampung yang berwawasan kebudayaan dan Di sini kan juga banyak turis ya Pak. Lalu untuk turis yang ada di sini itu apakah mereka itu juga ikut dalam event yang ada di Kampung Mantri ini, atau dari Kampung Mantri ini juga mengundang turis-turis tersebut untuk gabung di acara tersebut? Kalau dari wisatawan mancanegara, saya kira hanya menikmati berbagai event yang ada di Kampung Mantri. Kalau ada mungkin kita berfoto, mereka mungkin hanya mengabadikan, membuat video dan menonton. Nanti kanan kiri biasanya kalau ada event berfoto itu bahkan turis-turis yang harusnya dia melancong ke Malioboro, melancong ke mana itu biasanya menunggu berderet, kira berfoto bersama. Termasuk kuliner-kuliner istilahnya Tempo dulu yang ada di sini juga di yang di Ratnasari itu PKK juga para wisatawan mancanegara atau turis itu juga menikmati. Mau tanya buat, kayaknya di sini tuh ada pengrajin berapa ya Pak? Atau Kalau di Mantri Jerong itu terkenalnya pengrajin batik. Jadi dulu sini kampung batik Mantri Jerong. Itu banyak warga Mantri Jerong yang usaha di bidang batik. Ada batik cap, batik tulis, batik painting itu batik gambar sendiri. Kalau batik yang pabrikan di sini tidak ada, jadi cenderung ke warisan budaya lokal. terus itu yang membuat batik itu dari
pemilik usaha itu warga lokal atau biasa menyebut warlock ya. Untuk yang bekerja di dalamnya itu rata-rata pini-sepuh dari luar Kampung Matrijron. Ada yang dari Madura, ada yang dari Bantul Selatan, ada yang dari Gunung Kidul, bahkan ada juga yang dari mana daerah pinggiran Purworejo dan bekerja membatik yang batik tulis itu yang kaskuan memang bekerja yang bisa dilihat. Itu lokasi produksinya di mana? Lokasi produksinya kebetulan ada di RT kami, ada di RW kami juga. Itu ada batik Winoto Sastro, ada galerinya besar. Kemudian yang terbesar itu ada batik Lontong, kemudian ada batik Sino. Yang lainnya mungkin batik-batik perumahan, ada industri rumah dari warga sini. Untuk karyanya itu biasanya dialokasikan kemana Pak? Dijual kemana? Kebetulan di kampung wisata Matrijron kebudayaan kita banyak galeri kebudayaan. Dengan nanti jalan aja di Jalan Tirotimuran, Jalan Makuyudan, Jalan Catono, Jalan Matrijron itu banyak galeri istilahnya hasil karya warga kampung Matrijron. Paling banyak nanti batik yang berbentuk tas, batik yang sudah dibentuk baju, dan batik yang masih menjadi akal untuk dibuat gaun dan lain-lain. Juga ada peci batik itu dari wilayah kami juga yang terkenal. Peci batik ada. Ya masih di kampung kami juga peci batik. Mungkin bisa jalan-jalan melihat di galeri dari Cisari banyak sekali. Oh ya, buat batiknya itu cuman buat yang kain besar itu atau sudah menjadi baju atau sama? Kalau produksinya di sini terutama produksi untuk kain besar, ya, kain besar. Kemudian ada yang seperti jari-jari itu, terus ada yang memang bahan untuk pakaian, yang terkenal di sini batiknya itu tidak ada yang menyamai. Jadi kalau warga kami itu kalau mungkin tingkat keluarga ya ada batik keluarga. Oh ini ada batik ini warnanya, berarti ini soalnya keluarganya karena itu ada semua. Yang uniknya di sini batiknya karena tidak dari pabrik jadi handmade dan tidak ada yang menyamai. Mahal ya Pak? Nah, lumayan ya, batik tulis tergantung kainnya. Prosesnya yang lama, hasilnya yang didapatkan juga tentunya kualitas yang super lah. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, Ya. harapan Bapak selaku Ketua Kampung Matrijron itu apa sih supaya kedepannya itu menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan hak dan kewajiban? Ya, yang jelas sebagai warga negara menerima hal yang semestinya didapatkan dari negara, itu istilahnya hak. Sementara kewajiban bertanggung jawab yang harus dilaksanakan, keduanya harus berjalan sesuai dengan undang-undang dasar 45 dan berjalan seimbang agar tercapai atau terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, tertib dan harmonis. Tentunya itu menjadi harapan kami sebagai warga negara. Hak dan kewajiban tentunya harus sama-sama berjalan beriringan. Oke, baik, terima kasih Bapak atas wawancaranya. Apabila saya ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.